Perkenalkan, nama saya Sri Amelia, angkatan 10 kelompok 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi adaptif. Pertama kita bahas dulu apa itu adaptif. Adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan juga kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diuraikan definisi adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Sukanto pada tahun 2009 memberikan beberapa batasan pengertian dari adaptif. Yang pertama adalah proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Kemudian penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Yang ketiga adalah proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Kemudian yang keempat adalah mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Yang kelima adalah memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Dan yang keenam adalah penyesuaian budaya aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Pada umumnya, istilah kreativitas dan inovasi kerap diidentikan satu sama lain. Selain karena saling beririsan yang cukup besar, kedua istilah ini memang secara konteks boleh jadi mempunyai hubungan kasual sebab akibat. Sebuah inovasi yang baik biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Tanpa daya kreativitas, inovasi akan sulit hadir dan diciptakan. Kreativitas dapat dipandang sebagai sebuah kemampuan atau ability untuk berimajinasi atau menemukan sesuatu yang baru. Inti dari kreativitas adalah sudah mengalami pergeseran makna dari pengertian menciptakan menjadi menemukan. Jadi bukan kemampuan dan menciptakan suatu dari yang tidak ada, tetapi kemampuan memunculkan ide dengan cara mengkombinasikan atau merubah atau memanfaatkan kembali ide. Nah, dari sinilah kemudian irisan antara kreativitas dan inovasi menjadi membesar. Adapun dimensi-dimensi kreativitas antara lain, yang pertama adalah fluensi atau kefasihan atau kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua adalah flexibility atau fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah elaboration atau elaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. Kemudian yang keempat adalah originality atau originalitas, yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Sehingga demikian, kreativitas adalah sebuah kemampuan sikap maupun proses dapat dipandang dalam konteks tersendiri yang terpisah dari inovasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai organisasi adaptif. Fondasi dari organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur dasar, yaitu landscape, learning, dan juga leadership. Unsur landscape terkait bagaimana memahami adanya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang selalu berubah secara konstan. Dinamika dalam perubahan lingkungan strategis ini meliputi bagaimana memahami dunia yang kompleks, memahami prinsip ketidakpastian, dan memahami landscape bisnis. Unsur kedua adalah pembelajaran yang terdiri atas elemen-elemen adaptive organization, yaitu perencanaan beradaptif, penciptaan budaya adaptif, serta struktur adaptif. Nah, yang terakhir adalah unsur kepemimpinan yang menjalankan peran penting dalam membentuk adaptive organization. Pada gambar di atas menampilkan mengenai framework dari budaya adaptif. Nah, setidaknya di atas ada 9 elemen budaya adaptif menurut Manajemen Advisory Service UK yang perlu menjadi fondasi ketika sebuah organisasi akan mempraktekkannya. Yang pertama adalah purpose. Organisasi beradaptasi karena mereka memiliki tujuan yang hendak mereka capai. Kemudian yang kedua adalah cultural value. Organisasi pemerintah mengemban nilai-nilai budaya organisasional yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya.
Selanjutnya adalah vision. Visi menjelaskan apa yang hendak kita tuju, yang tergambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam organisasi. Selanjutnya adalah corporate value. Nah, seperti halnya nilai budaya organisasi di atas, maka nilai-nilai corporate juga menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif dalam organisasi. Selanjutnya adalah corporate strategy. Visi dan value menjadi landasan untuk dibangunnya strategi yang lagi operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara terstruktur, efisien, dan juga efektif. Selanjutnya adalah struktur. Struktur menjadi penting dalam mendukung budaya adaptif dapat diterapkan di organisasi. Tanpa adanya struktur akan sulit budaya adaptif dapat berkembang dan tumbuh di sebuah organisasi. Kemudian yang ketujuh adalah problem solving. Nah, budaya adaptif ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi, bukan hanya sekedar untuk mengadaptasi perubahan. Kemudian yang kedelapan adalah partnership working. Partnership memiliki peran penguatan budaya adaptif karena dengan partnership, maka organisasi dapat belajar, bermitra, serta saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. Nah, yang terakhir adalah rules. Aturan main menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa kita hindari sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Itulah tadi framework dari budaya adaptif. Nah, hal ini tidak terlepas dari bagaimana organisasi membawakan karakter yang domain dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Terdapat perbedaan antara organisasi birokrasi, desain mekanistik dengan organisasi adaptif, desain organik. Nah, perbedaan ciri kedua organisasi ini tercermin dari seberapa kuat karakter adaptif yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Perbedaan keduanya bisa kita lihat pada tabel. Peter Senge memperkenalkan paradigma organisasi yang disebutnya learning organization, yaitu untuk menggambarkan bahwa organisasi itu seperti manusia yang butuh pengetahuan yang perlu terus diperbaharui untuk bertahan hidup bahkan leading dalam kehidupan. Nah, untuk memastikan organisasi terus mampu memiliki pengetahuan yang mutakhir, maka organisasi dituntut untuk melakukan 5 hal. Yang pertama adalah pegawainya harus terus mengasah pengetahuan hingga ke tingkat mahir. Kemudian yang kedua adalah pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Kemudian yang ketiga adalah pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Kemudian yang keempat adalah pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Yang terakhir adalah pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silau. 5 disiplin ini sangat aplikatif dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi seorang ASN di lingkungan kerjanya masing-masing. Dengan mempraktekkan kelima disiplin tersebut, ada jalan bagi organisasi untuk selalu mendapatkan pengetahuan yang baru. Tanpa pengetahuan yang selalu diperbarui, maka organisasi cenderung menggunakan pengetahuan lama atau kadaluarsa yang justru akan menjadi racun bagi organisasi tersebut. Di sektor publik, budaya adaptif dalam pemerintah dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Adapun ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah mendorong jiwa kewirausahaan. Yang ketiga adalah memanfaatkan peluang-peluang yang selalu berubah-ubah. Yang keempat adalah memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Yang terakhir adalah terkait dengan kinerja instansi. Jeff Walsh dalam Forbes menulis ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan atau karakter adaptif, yang beberapa diantaranya dapat diuraikan seperti pada gambar di atas. Yang pertama adalah eksperimen yang beradaptasi. Kemudian yang kedua adalah melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki sumber daya. Yang keempat adalah selalu berpikir ke depan. Kemudian yang kelima adalah tidak mudah mengeluh. Yang keenam yaitu orang yang mudah beradaptasi, tidak menyalahkan.
Kemudian yang ketujuh adalah tidak mencari popularitas. Selanjutnya memiliki rasa ingin tahu, beradaptasi, memperlihatkan sistem, kemudian membuka pikiran, dan yang terakhir adalah memahami apa yang sedang diperjuangkan. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai adaptif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kemampuan beradaptasi juga memerlukan adanya inovasi dan kreativitas yang ditumbuh kembangkan dalam diri individu maupun organisasi.